Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib Masjid eh, Masjid dan di channel Pontianak Bertauhid, Masjid Al-Rodah, dan di channel YouTube-nya Pontianak Bertauhid. Alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang kajian kita yang bertopikkan keluarga ya, karena saya diamanahi topik keluarga, yaitu tentang mindset keluarga muslim. Nah, jadi keluarga muslim itu harus mempunyai mindset jalur pikir yang sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena itu akan sesuai dengan fitrahnya kita, karena Allah yang Maha Tahu tentang kita. Otomatis Islam itulah yang benar-benar sesuai dengan kita, dan juga pola pikir keluarga muslim. Nah, yang mana keluarga muslim itu terdiri dari ayah, istri, bapak, ibu, anak, dan sebagainya. Nah, kalau tidak se-mindset, tidak sepaham, satu pakai Islam, satu pakai yang lain di luar Islam, maka itu tidak akan ketemu. Nah, itu akan menyebabkan paling puncaknya itu suatu perceraian. Oleh karena itu kita harus menyatukan mindset keluarga muslim, yaitu memakai mindset Islam. Nah, jadi setiap ada permasalahan apapun, ya jalan keluarnya Islam. Dan setiap mau apa perbuatan kedepannya, visi misi tujuan, mau gimana keluarganya ya sesuai dengan Islam. Nah begitu. Walaupun Islam juga tidak saklek, tidak kaku, ya tidak. Ada bagian-bagian yang dimubahkan oleh Allah, ya sudah kita mengikuti yang dimubahkan oleh Allah. Ada tapi perkara yang haram, itu sudah tidak ada nego lagi, itu wajib kita tinggalkan. Kalau yang perkara wajib juga tidak ada nego, wajib kita laksanakan. Nah, itulah mindset keluarga muslim. Walaupun mindset tidak berkeluarga pun harus mindset muslim itu. Nah, tapi pas saat ini kita lagi mengkaji tentang keluarga muslim. Nah, mindset keluarga muslim yang pertama itu harus kembali lagi ya kita ke akidah kita, ke tauhidan kita. Maka kita harus mengokohkan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita. Memang seolah-olah kok ini berulang lagi ya, iman lagi dan sebagainya. Karena memang ini adalah pondasi ya, pondasi. Jangan kita menyepelekan keimanan itu. Ya kita kan udah Islam, ngapa lagi kokoh iman lagi kan? Sudah cukuplah. Nah, ya tidak. Karena kita tahu setan itu selalu mencoba menggoda kita dari segala lini. Nah, dengan kekuatan akidah itu, dengan kekuatan tauhid itu, dengan kepada Allah, itu adalah suatu pegangan yang sangat kuat kita sebagai muslim. Nah, itu. Walaupun nanti ada syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai solusi dalam menghadapi hidup kita yang penuh tantangan dan rintangan untuk saat ini. Ya. Nah, jadi yang pertama itu mindset kita harus mengokohkan keimanan. Kembali mempertebalkan, memperkokoh keimanan kita, mengajak anak istri kita memperkokoh keimanan. Nah ya, kita yakin Allah selalu bersama kita yakin Allah pasti membantu kita dalam setiap permasalahan. Nah itu harus ditanamkan. Jadi tidak hanya fokus kepada suami, kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, tidak. Ya, karena itu adalah makhluk yang bisa salah. Nah, ketika kita bersandar pada makhluk yang bisa salah, nanti kita akan menemukan celah-celah suatu kesalahan, maka kita tidak mau mengikuti itu. Nah, ketika kita standar kita itu keimanan, ya sudah enak kita legowo dalam menjalani kehidupan, karena Allah itu tidak pernah salah.
Nah, tetap aturannya kita kembali kepada keimanan kita. Karena jadi iman itu bukanlah sekedar percaya bahwa Allah itu ada dan Maha Pencipta, tidak. Tetapi juga Allah Maha Penolong, Maha memberi rezeki, Maha menyembuhkan dan Maha perkasa. Nah, ini kan sudah menjawab kehidupan kita saat ini. Seperti dengan mengetahui Allah Maha Penolong, Allah Maha Pemberi rezeki yang halal tentunya kan. Walaupun juga Allah menetapkan rezeki yang haram juga dah, cuman tergantung manusianya nanti mau ngambil yang mana kan. Nah, dengan kita memahami demikian akan plong hidup kita ini. Akan plong. Sang suami membawa rezeki berapa ke rumah, istri juga legowo terimanya. Sang suami dalam mencari rezeki bersusah payah, debu, kotor, panas, tapi karena yakin itu konsep rezeki, berpatokan pada keimanan pada Allah, ya sudah legowo saja. Nah, inilah salah satu kunci sukses keluarga muslim. Mindsetnya harus begitu. Tidak mindsetnya kepada makhluk. Kepada makhluk itu ya makhluk kadang benar kadang salah kan, seperti itu. Jadi keimanan keluarga muslim itu harus menciptakan sebuah optimis, tidak pesimis. Nah, keluarga muslim itu seperti itu. Udahlah hidup kita begini-gini saja nih, tidak mungkin berhasil. Tidak. Keluarga muslim itu pasti optimis. Optimis menang dalam berbagai ibadah, optimis menang dalam berbagai amalan, walaupun dengan jatuh bangunnya ya itulah perjuangan. Dunia ini tempat perjuangan, baik muslim maupun orang kafir. Dan nikmatnya orang muslim itu ketika berjuang, pas lagi jatuh dapat pahala kan, pahala bersabar, pas lagi di atasnya dapat pahala bersyukur juga. Nah, itu enaknya menjadi muslim. Nah, salah satu contoh bukti kita patokan pada keimanan bisa kita lihat ya dalam kisah-kisah Nabi terdahulu. Kisah Nabi Yunus dalam perdikan yang seakan-akan tidak akan pernah keluar dari perdikan itu. Tetapi beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah, berdoa, dan Allah kabulkan. Nah, kalau kita dimakan ikan hiu misalnya di laut, ya sudahlah matilah nih, udah mati. Atau jatuh tenggelam di lautan luas samudra, ya sudahlah. Dalam hal keimanan kita tidak boleh berputus asa. Tetap harus yakin Allah menolong kita. Nah, walaupun nanti kita benaran mati, itu kita mati dalam keadaan optimis kepada Allah. Nah, ya susah-susah gampang ya. Tapi kita kuatkan di dalam pikiran kita, di benak kita bahwa Allah akan memberi solusi kepada kita. Nah, ketika Nabi Musa juga sudah mentok, tidak ada solusi. Di belakang ada pasukan Firaun, di depan ada lautan luas. Tapi dengan keyakinan pada Allah, Allah memberikan solusi kepada Nabi Musa dan pengikutnya lewat syariatnya, yaitu mengetukkan tongkat kepada lautan itu. Ada kan? Ada solusinya. Itulah bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman apa-apa tuh nanya ke Allah gitu. Apa-apa nanya ke hukum Allah. Nah, itu orang-orang beriman tuh. Orang yang beriman harus ada aplikasi. Jangan hanya sekedar meyakini gitu. Itu orang beriman yang sesungguhnya. Kalau cuman ya sudahlah, betul Allah betul. Allah betul ada, ini Tuhan Allah Tuhan kita. Tapi mau ngapa habis itu? Habis itu pakai hukum-hukum yang lain. Allah suruh makan yang halal, cari yang haram. Suruh kerja yang halal, kerja yang haram. Nah, itu kan nggak nyambung. Itu ngolok-ngolok Allah ya kan. Iman kepada Allah, syariatnya pakai syariat sesuka-suka dia. Ini nggak boleh seperti itu. Nah, kita banyak istighfar lah jika kita melakukan hal tersebut. Yang berikutnya adalah mindset bersyukur atas nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Memang kadang kita tidak merasakan kenikmatan itu, seolah-olah nikmat itu harus rumah mewah, mobil keren,
mungkin pasangan yang cantik, yang ganteng dan sebagainya, seolah-olah itu. Walaupun Allah tidak melarang ya, tidak melarang pakai mobil keren, tidak melarang bangunan yang bagus, tidak. Tetapi apa yang Allah kasih saat ini, itu kita syukuri dulu. Itu kita syukuri dulu. Jangan kita kufur terhadap nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Nah, kalau bentuk optimis ke depan nanti kita akan punya rumah sekian, 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 ya boleh saja, karena rumah itu kan barang yang boleh, mubah, bukan yang haram. Kecuali kita pengen punya rumah pelacuran dan sebagainya, itu nggak usah, ya. Nah itu sudah yang haram. Tapi sekedar punya rumah tidak masalah. Itu adalah harta yang diperbolehkan oleh Allah. Mudah sekali Islam. Jadi ingin punya rumah banyak silahkan. Nah, tentunya nanti ada pakai dalil syariat yang lain lagi kan, daripada rumah kosong gitu kan, mending digunakan rumah tahfiz, rumah TPA, rumah pengajian, atau rumah binaan untuk mahasiswa atau pelajar yang luar luar kota kan, sekalian dibina gitu. Jadi ketika kita ingin bersyukur, kita harus melihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Nah, kalau ketika ingin optimis, menyusun strategi dan macam-macam, boleh lihat ke atas. Oh nanti aku sekian-sekian, boleh. Tapi ketika ada sedikit kufur nikmat, segeralah lihat ke bawah. Main-main ke apa, tempat pembuangan sampah akhir di Kuburaya dan Siantan. Itu luar biasa. Orang berjuang mencari makan harus bau kotor, penyakitan dan sebagainya. Atau kita berziarah lah ke keluarga kita yang sedang sakit, tengah ngap-ngap napasnya, dan kita enak-enak napas di sini, kan? Bahkan ada yang napasnya enak dipakai maksiat, luar biasa. Uh, Nanti azab yang Allah berikan padanya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim tentang apa? Bersyukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Artinya, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang ada di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Nah, luar biasa kan? Suatu kata-kata motivasi lah ya, kalau orang sekarang bilang. Tapi ini bukan sekedar motivasi, tapi ini bersumber pada Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa. Sebenarnya kalau mau cari motivasi itu ada di Islam, cari saja. Masalah kejiwaan dan sebagainya ada di Islam. Masalah keluarga ada di Islam solusinya. Luar biasa. Ini salah satu bukti bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Seluruhnya Islam mengatur, memberi solusi. Luar biasa. Ngeri-ngeri sedap kok bahas Islam ini. Walaupun kita udah Islam ya, cuman ketika menguak sedikit demi sedikit hadis ayat, itu menjadikan kita semakin kuat kepada keimanan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semakin kuatlah kita keimanan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya sering-sering kita kaji ya. Kalau nggak sering-sering kita kaji ya lupa. Ya maklum dunia ini sangat penuh dengan hiburan, cobaan dan sebagainya, kadang lupa. Ya. Jadi kita harus menyambut setiap kenikmatan dengan bersyukur pada Allah. Hal-hal yang kecil, misalnya melihat pasangan kita, kita bersyukur punya pasangan. Bisa jadi yang lain belum punya pasangan gitu kan. Kita melihat anak-anak kita walaupun nakal gitu ya biasa anak-anak dalam masa aktifnya, karena apa, bisa jadi orang lain nggak punya anak gitu. Nah kita harus begitu, jangan udah punya anak dipukuli dipukuli, dimarahi, dicaci maki, bahkan punya anak ada yang dibunuh ya kan, mungkin saking rewelnya dibunuh, dicekik, ada itu. Bukan tidak ada, bukan sekarang ini, dunia sekarang ini kekejaman apa lagi yang belum dilakukan oleh umat manusia? Ada semua. Ibu bunuh bayinya sendiri, ada. Bapak bunuh anak istrinya, ada. Mertua bunuh menantu, ada. Menantu bunuh mertua, ada.
Itu karena nilai-nilai Islam itu tidak diterapkan secara langsung, hanya menjadi ceramah-ceramah saja. Jadi ceramah saja lewat kuping kanan, lewat kuping kiri gitu. Nah ya, makanya segera kita menerapkan apa yang menjadi ranah kita ya. Nah, apa jadi ranah kita? Misalnya ranahnya pribadi, ya terapkan dalam ranah pribadi. Masyarakat, terapkan dalam ranah masyarakat. Ya pemerintah, menjalankanlah pemerintah sesuai dengan Islam. Gampang kan? Nah, jadi jangan saling jangan saling ini yang salah ini yang saya itu enggak, masing introspeksi diri kan. Nah, terus mindset berikutnya kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan keimanan. Nah, ini meningkatkan ketaatan. Nah, ada suatu penelitian di barat itu, walaupun penelitiannya di gereja ya, penelitiannya di gereja, bahwa orang-orang gereja yang taat kepada amal harian, amal pekanan dia itu semakin meningkatkan kebahagiaan dan kedamaian. Nah, walaupun itu agama kufur ya. Nah, kita tidak melarang itu. Tapi ketika dia sekedar taat saja, beribadah walaupun kufur itu sudah menimbulkan suatu kenikmatan sendiri. Nah, apalagi kita muslim. Nah, aneh ketika kita agamanya sudah benar, Tuhannya sudah benar, nabinya sudah benar, aturannya sudah benar, Al-Qur'an, tetapi masih gelisah. Wah, ini ada apa ini? Bisa jadi kerasukan jin dan sebagainya juga bisa jadi kan. Nah, tapi kita ngomong yang biasa saja. Bisa jadi konsep-konsep keislaman itu belum sampai kita terapkan seluruhnya. Ya, kebahagiaan yang sekecil mungkin yang Allah berikan kita syukuri. Kalau ada ujian kita sabari, istighfar. Bisa jadi ujian itu karena dosa-dosa kita. Nah, ingatlah dosa-dosa kita saja. Insya Allah itu akan meredakan kegelisahan kita. Ya, jadi ketaatan itu luar biasa terhadap kehidupan kita itu, dan berkeluarga itu akan memberikan efek yang luar biasa. Ya, sudah simpel sekali konsep Islam itu. Jadi kan kena musibah bersabar, ingat dosa-dosa kita, ketika diberi kenikmatan bersyukur, berbagi. Ya, mudah sekali kan. Nah, tapi ya tadi jangan hanya kita mendengar saja, oh iya betul betul. Tapi pas mengalami sikon tersebut lupa dah. Nah inilah ya maklum ya si manusia kan. Manusia itu suka sering lupa. Makanya sering kita mengkaji Islam agar senantiasa ingat tentang seruan Allah, seruan Nabi Muhammad, nah, seperti itu. Dan di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan kita harus berzikir. Nah, karena sering lupa kan, nah, berzikirlah, sering berzikir. Tapi kita masyarakat kita alhamdulillah zikirnya luar biasa. Bahkan tambah doa kan. Kalau ada musibah, astagfirullah. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah. Itu alhamdulillah kultur masyarakat kita sudah banyak seperti itu. Bahkan orang non Muslim pun mengikutinya. Ya. Nah, tapi kita tidaklah cukup sampai segitu. Tambah zikir lagi, zikir pagi, zikir petang. Nah, itu kan simpel-simpel semua itu. Bahkan kalau sering kita amalkan zikir pagi petang itu rutin, insya Allah nggak perlu lihat textbook lagi, udah hafal sendiri itu kan, karena udah sering dibaca. Dimanapun, di mobil, lagi bekerja, lagi macet jalan, sudah baca aja zikir pagi petang. Nah, zikir itu manfaatnya luar biasa. Eh, Aneh kalau orang mendengar ayat Al-Quran, mendengar nama Allah, tapi tidak bergetar hatinya. Nah itu hati-hati itu. Karena dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 itu disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Seolah-olah lepas kita tuh beban kita yang selama ini kita terima itu lepas ketika kita bersandarkan pada Allah, berzikir pada Allah. Karena kita ini ya sudah, kita ini makhluk juga, nggak mungkin mampu memikul beban
seutuhnya dari beban diri kita sendiri aja yang kita kadang nggak mampu kan, dengan kebodohan kita, dengan kejahilan kita, dengan kemaksiatan kita, kadang nggak mampu. Maka dengan berzikir itu kita melepaskan beban itu, menyerahkan kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, dan kita juga harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan aturan Allah. Jadi sinkron, Allah menolong kita, kita juga ingat Allah gitu. Nggak mungkin kalau Allah menolong kita, tapi kita nih maksudnya naudzubillah luar biasa. Nah, nanti Allah ingatkan 1, 2, 3 masih nggak mau, ya udah Allah tinggalkan itu kan, itu ngeri itu. Jangan sampai Allah meninggalkan kita. Nah, kalau berbuat maksiat segeralah tobat, maksiat lagi tobat lagi, maksiat tobat lagi, enggak apa. Tapi jangan main-main gitu. Dan harus ada evaluasi yang mendalam. Kenapa kita nih tobat maksiat itu sih? Nah, gitu. Harus ada evaluasi terhadap diri kita sendiri. Yang berikutnya, kita harus sering berkumpul dengan orang-orang solih, orang-orang solih. Karena memang apa? Kita ini manusia ini gampang terpengaruh dengan orang-orang sekitar. Gampang, ya gampang. Makanya sudah kita mencari tempat wadah-wadah yang berkumpul dengan orang solih juga, dengan orang solihah bagi muslimah. Jadi itu nyambung ya. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang maksiat, ya kalau dalam rangka berdakwah, ya silahkan. Tapi kalau dalam rangka nongkrong-nongkrong dengan orang maksiat, ya mending janganlah. Nah, tapi nongkrong dalam rangka mendakwahi mereka, ya boleh. Nah, itu karena dakwah itu adalah kewajiban ya. Nah, karena apa? Dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan fahamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau akan tetap mendapatkan bau harum darinya. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah ketika kita mendekati orang-orang yang soleh. Dan juga kembangkanlah mindset di pikiran kita bahwa dengan membantu orang yang susah, insya Allah kita akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang nggak nyambung kan? Kita udah susah, ngapain lagi bantu orang? Harusnya kita yang dibantu ini. Tapi dalam Islam tuh nggak begitu. Ketika kita membantu orang lain, maka Allah akan bantu kita. Nah, sikap ta'awun itu kan, saling membantu. Jadi agak-agak aneh konsep Islam itu. Kok bisa ya membantu tapi malah dibantu gitu. Nah, inilah bedanya Islam dengan agama kufur lain. Inilah agama yang benar, yang 1400 tahun yang lalu sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para khalifah berikutnya, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani dan sebagainya, umat Islam seluruh dunia. 1400 tahun nih. Islam ini bukan agama secetek-cetek ini, enggak. 1400 tahun yang lalu menguasai dunia. Gampang sebenarnya kita nih kalau mau menyadarkan diri kita agama Islamnya benar atau enggak ya. Nah, kalau benar udah ikuti, sejarahnya luar biasa. Mungkin itu dah yang dapat saya sampaikan pada jemaah dan juga di channel Pontianak Tauhid tentang mindset keluarga muslim itu harus memperkokoh keimanan kita, memperbanyak ketaatan kita pada Allah, bersyukur dan juga saling membantu. Insya Allah itu akan meringankan di kehidupan yang fana ini, apalagi di kehidupan yang sangat belum Islami. Insya Allah. Dan walaupun begitu kita berdoa kepada Allah semoga Allah menurunkan pertolongannya kepada negeri-negeri Muslim di Palestina, di Yaman dan sebagainya agar bisa sejahtera, damai dalam naungan Islam. Bagaimana disebutkan ulama yang naungan Islam itu yaitu al-khilafah Islamiyah, dan juga menerapkan aturan yang mulia, aturan yang maha besar, aturan yang maha perkasa, aturan yang menciptakan rahmatan bagi seluruh alam. Itu aturan Islam. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.